Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kelima tentang materi teknologi telekomunikasi dan jaringan pada bisnis terkini akan mempresentasikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anissa Pujianti. Nama saya Anissa Firmansyah. Nama saya Kamas Arya. Sekian dari perkenalan. Selanjutnya kami akan membuka materinya oleh Anissa Firmansyah. Teknologi telekomunikasi dan jaringan pada bisnis komputer. Perangkat telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Jaringan adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung sedemikian rupa sehingga mampu untuk berbagi sumber daya. Perangkat telekomunikasi dan jaringan. Komponen atau elemen dasar telekomunikasi untuk melakukan komunikasi ada beberapa komponen untuk mendukungnya, yaitu yang pertama, informasi. Informasi adalah data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Kedua, pengirim. Merubah informasi menjadi sinyal listrik yang akan siap untuk dikirim. Ketiga, media transaksi. Alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Keempat, penerima menerima sinyal listrik dan merubah ke dalam informasi yang bisa dipahami. Tren utama dalam komunikasi bisnis. Tren industri adalah pertumbuhan pesat dari internet menyebabkan jumlah pemasok dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi perusahaan meningkat. Demikian juga pengambilan keputusan bisnis para manajer. Kedua, tren teknologi adalah sebuah perubahan dari ketergantungan pada kabel tembaga berbasis media dan sistem penyampaian gelombang mikro yang ditanam sampai sambungan serat optik dan seluler, satelit komunikasi, dan teknologi nirkabel lainnya untuk menciptakan kerja internet lokal dan global dengan kecepatan tinggi. Ketiga, tren aplikasi bisnis adalah perubahan dalam industri telekomunikasi dan teknologi telah disebutkan sebagai penyebab perubahan yang signifikan dalam penggunaan bisnis telekomunikasi. Mode telekomunikasi jarak jauh. Yang pertama, komunikasi satu arah. Dalam komunikasi satu arah, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Kedua, komunikasi dua arah. Dalam komunikasi dua arah, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Ketiga, komunikasi semi dua arah. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Jenis sinyal dalam telekomunikasi. Yang pertama, sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang berbentuk gelombang. Yang kedua, sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang memiliki bentuk berlawanan. Yang ketiga, modem. Modem adalah alat yang digunakan untuk merubah sinyal digital ke analog dan begitu pun sebaliknya. Tiga teknologi utama jaringan digital. Yang pertama, server computing. Server computing terhubung melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Paket switching. Paket switching adalah metode mengisi pesan digital ke dalam paket, mengirim paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia, dan kemudian menyusun kembali paket di tujuan. Yang ketiga, IP and connectivity. Standar umum di seluruh dunia yang merupakan dasar internet. Baik, selanjutnya ada Global Internet yang akan saya bacakan. Pengertian dari Pengertian dari internet, internet atau yang merupakan kependekatan dari internet working, atau banyak juga yang menyamakannya dengan istilah international networking adalah suatu konsep jaringan yang sangat luas dan berlaku secara internasional. Itu artinya setiap komputer yang ada di dunia ini memiliki hak yang sama untuk saling terhubung dengan jaringan tersebut. Kemudian ada menurut beberapa para ahli. Pertama ada Ono Purbo yang mengatakan bahwa internet merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengefisienkan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi seperti web, call IP, email, dan lain-lain. Yang kedua, itu alat. Dia menjelaskan bahwa internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung atau sama
terhubung satu sama lainnya secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang sering kita kenal dengan istilah Internet Protocol atau yang kita biasa dengar yaitu IP, serta Transmission Control Protocol yaitu TCP. Protokol sendiri lebih lanjut didefinisikan oleh Allen sebagai sebuah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana dua atau lebih komputer dapat saling bertukar informasi. Slide selanjutnya, yaitu ada alat, alamat, dan arsitektur internet. Jadi, pertama itu ada internet didasarkan pada rangkaian protokol jaringan TCP atau IP. Setiap komputer di internet diberikan sebuah alamat protokol internet atau IP address yang unik, di mana saat ini berupa nomor berjumlah 32 bit yang diwakili oleh 4 urutan nomor, mulai dari 0 hingga 255, dan nilainya dan dipisahkan dengan titik. Sebagai contoh, seperti www.microsoft.com adalah alamat IP-nya 207.46.250.119. Next slide. Nah, dari gambar ini itu merupakan gambar arsitektur internet. Jadi, lalu lintas data internet dibawa melalui backbone internet yang paling atas tersebut, yang memiliki berkecepatan tinggi antar benua dan umumnya berkecepatan 45 Mbps hingga 2,5 Gbps. Nah, jalur utama biasanya dimiliki perusahaan telepon jarak jauh atau pemerintah nasional. Jalur utama ini yang menyambungkan pengguna ke internet. Jadi jaringan regional menyewa akses kepada ISP, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah. Oke, next slide. Kemudian ada layanan internet dan alat komunikasi. Yang pertama, layanan internet itu merupakan klien yang dimana individu pengguna internet mengakses internet melalui aplikasi klien pada perangkat. Yang pertama itu ada surel atau yang biasanya kita kenal dengan email, ya seperti halnya pada surat, dia terdapat pengirim dan penerima seperti halnya yang biasa kita lakukan. Nah, kemudian ada obrolan dan pesan instan. Nah, itu merupakan obrolan atau chat pada pesan instan. Kemudian ada kelompok diskusi elektronik, kemudian ada Telnet, itu merupakan aplikasi remote login internet yang memungkinkan kita untuk login atau menggunakan komputer yang berbeda di jaringan interaktif. Kemudian ada FTP, yaitu aplikasi untuk mengirim dan mengambil data dalam file antara FTP user dengan FTP server. Kemudian ada web. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi terpadu. Jadi komunikasi terpadu merupakan penggabungan beberapa metode komunikasi yang berbeda ke dalam satu layanan universal. Kemudian ada VPN yang seperti yang kita ketahui itu merupakan jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi dan terkonfigurasi dalam jaringan publik. Next slide. Nah, kemudian itu ada web. Web merupakan sistem pada standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur client atau server. Nah, jadi dia ada beberapa bentuk. Pertama ada hypertext. Di dalam hypertext itu seperti ada HTTP yang kita biasanya gunakan dalam URL. Dan kemudian ada web server. Itu perangkat lunak untuk mencari dan mengelola laman web yang tersimpan. Kemudian ada mencari informasi di dalam web, berisikan mesin pencari, kemudian pencarian mobile, dan lain-lainnya. Ya, kemudian ada web 0.0
Web 2.0 itu merupakan layanan kedua berbasis internet yang dapat digunakan tidak hanya sebagai alat untuk mengakses informasi saja, tetapi juga berfungsi sebagai berbagi informasi. Itu perbedaannya dari web yang biasanya. Kemudian ada blog, kemudian ada wiki, kemudian ada jejaring sosial, kemudian ada web 3.0. Itu merupakan janji untuk masa depan web yang dimana semua informasi digital, semua kontak dapat berjalin bersama dalam satu pengalaman berarti. Oke, next slide. Next slide. Jadi itu kemudian selanjutnya ada manfaat internet. Ada beberapa manfaat internet. Pertama, mengurangi biaya komunikasi, memperkuat komunikasi dan koordinasi, mempercepat penyebaran pengetahuan, meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan, kemudian memudahkan pemasaran dan penjualan. Oke, masalah yang ditimbulkan pada internet. Nah, jadi internet itu tidak hanya memiliki manfaatnya saja, tetapi mereka memiliki masalah yang perlu kita jaga gitu. Pertama, ada keamanan. Kedua, ada masalah teknologi. Ketiga, ada masalah hukum. Keempat, ada masalah budaya internet tradisional. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamas Arya. Selanjutnya ada perkembangan wireless. Yang pertama, sistem seluler. Teknologi seluler adalah jenis teknologi di mana pengguna menggunakan telepon seluler untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan komunikasi, seperti berkomunikasi dengan teman, kerabat, dan lain-lain. Digunakan untuk mengirim data dari satu sistem ke sistem lainnya. Sistem komunikasi dua arah, portable, perangkat komputasi, dan perangkat jaringan yang menyertainya membentuk teknologi seluler. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada CDMA dan GSM. CDMA atau Code Division Multiple Access adalah suatu bentuk pemultiple access atau bukan suatu skema pemodulasian dan suatu metode akses secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu. Namun dengan metode mengkodekan data dengan suatu kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang mempunyai dan memakai sifat-sifat interferensi konstruktif dari kode-kode khusus itu bagi melaksanakan pemultiple access. Dan selanjutnya ada GSM atau Global System for Mobile Communication adalah teknologi yang memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu. Sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai ke tujuan. Yang kedua ada 3G. 3G yaitu singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Third Generation Technology. 3G sebagai solusi nirkabel yang dapat memberikan kecepatan akses diantaranya sebesar 144 kbps dalam kondisi cepat, sebesar 384 kbps untuk kondisi berjalan, dan sebesar 2 Mbps untuk kondisi statik di suatu tempat. Dan yang ketiga adalah 4G. 4G adalah istilah untuk komunikasi seluler generasi keempat yang menawarkan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada yang ada di jaringan generasi ketiga sebelumnya atau 3G. Teknologi 4G dibangun berdasarkan apa yang ditawarkan 3G, tetapi melakukan segalanya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Dan yang terakhir ada 5G. Jaringan seluler generasi kelima yang menjanjikan kecepatan pengunduhan dan pengunggahan data 10 hingga 20 kali lebih cepat asal kecepatan internet generasi sebelumnya. Singkatnya, dengan teknologi 5G, kamu bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan internet 500% lebih cepat dibanding menggunakan 4G LED yang sedang menjadi andalan. Berikut jaringan wireless dan akses internet. Yang pertama ada Bluetooth. Sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan juga suara secara real-time atau host-host. Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas yaitu 10 meter. Yang kedua ada Wi-Fi. Wi-Fi adalah protokol jaringan nirkabel yang digunakan oleh perangkat komputer untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Istilah Wi-Fi sendiri digunakan untuk menyebut LAN atau Local Area Network. Jenis wireless atau nirkabel berdasarkan standar protokol jaringan 802.11 Selanjutnya ada WiMAX. WiMAX menggunakan gelombang microwave dalam mentransmisikan data yang dikirim dengan kecepatan yang tinggi dan jarak jangkauan yang sangat luas mencapai 50 km.
WiMAX juga menggunakan teknologi MIMO atau multiple input, multiple output pada antenanya sehingga memungkinkan transmisi data pada bidang and loss dan loss tanpa terjadinya penurunan daya dan multiplexing-nya didukung menggunakan OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Selanjutnya ada topologi wireless LAN. Jaringan komputer lokal yang menggunakan gelombang radio atau wireless sebagai media transmisinya. Jadi untuk menghubungkan antar perangkat seperti antar komputer atau komputer ke internet menggunakan sinyal wireless. Berikut jenis topologinya. Yang pertama, topologi ad hoc. Topologi ad hoc merupakan jaringan wireless sederhana di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara berupa wireless access point atau wireless router. Topologi ad hoc juga dapat dikatakan sebagai koneksi peer-to-peer atau komputer-to-komputer karena koneksi jaringan dilakukan antar langsung komputer. Berikutnya ada topologi infrastruktur. Topologi infrastruktur merupakan jaringan wireless di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer menggunakan perantara berupa wireless access point. Access point ini akan bertindak seperti hub atau switch pada jaringan kabel dan menjadi sentral atau pusat jaringan wireless. Berikut radio frequency identification. Suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetic card. Metode identifikasinya menggunakan sarana yang disebut dengan label RFID yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label RFID pada prakteknya dapat disematkan dalam suatu produk, hewan, bahkan manusia. Proses identifikasi pada RFID dapat terjadi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Oleh sebab itu, proses identifikasi RFID membutuhkan dua perangkat, yaitu tag dan reader, agar dapat berfungsi dengan baik. RFID tag adalah alat yang menempel pada benda yang akan diidentifikasikan oleh RFID reader. RFID tag terdiri dari dua jenis, yaitu aktif dan pasif. Tag pasif dapat digunakan tanpa harus memakai baterai, sedangkan tag aktif memerlukan baterai untuk bisa dioperasikan. RFID reader sendiri adalah alat yang mampu membaca RFID tag. RFID reader juga terdiri dari RFID reader pasif dan RFID reader aktif. RFID reader pasif mampu menjangkau sampai dengan 600 meter. Namun, reader pasif hanya mampu menerima sinyal radio dari tag aktif. Sedangkan reader aktif dapat memancarkan sinyal interrogator ke tag dan menerima balasan autentikasi dari tag. Selain itu, sinyal interrogator juga dapat berfungsi sebagai sumber daya tag pasif. Bagaimana RFID bekerja? Untuk membaca informasi yang telah dikodekan pada perangkat tag, perangkat reader yang bertugas sebagai penerima sekaligus pemancar gelombang elektromagnetik akan memancarkan sinyal melalui antena. Kemudian, data yang dipindai akan merespon dengan memberikan informasi yang tersimpan pada memori dan mengirimkan informasi tersebut ke program komputer RFID yang terdapat pada perangkat reader. Baik, dengan berakhirnya materi dari Kamas, maka berakhir pula materi dari kami. Ini merupakan daftar pusaka yang kami ambil materinya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk sesi tanya jawab itu sudah kami lakukan pada saat pertemuan minggu sebelumnya. Nah, jadi akan saya bacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulan dapat yang saya bacakan yaitu telekomunikasi sistem merupakan kumpulan perantik keras dan lunak yang sesuai yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian internet. Jadi internet adalah jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menggabungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri, menjadi jaringan saling terhubung. Terakhir, ada teknologi nirkabel.
Teknologi nirkabel adalah jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.